Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan penelitian, ada dua model teman yang pernah kita temui, yang kita alami dalam hidup pertemanan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah teman yang emosian, yang suka emosi, dan kedua adalah teman yang lambat berpikir. Dan sesuai dengan penelitian ternyata teman yang emosian adalah teman yang paling peduli ternyata di dalam hidup pertemanan. Ada teman yang salah, dia berani menegur, dia berani menasihati, bahkan mengarahkan, sehingga dia pun seringkali tidak terkenal dan tidak disukai oleh pergaulan dalam teman-teman. Karena dia seringkali emosi, bahkan dia melihat kesalahan teman-temannya, dia menegur dan menasihati, dan seringkali tidak disukai di dalam kelompok pertemanan. Tetapi dia adalah paling peduli dan paling sayang dengan teman-temannya. Yang berikutnya adalah teman yang lambat berpikir. Kalau kita sudah ketawa, dia tidak ketawa. Tetapi ketika kita semua sudah selesai ketawa, dia baru akan ketawa. Dan biasanya teman-teman yang lambat berpikir ini, itu biasanya tempat curhatan dari teman-temannya yang lain. Dan kalau ketika kita memarahi dia, atau menegur atau memarahi dia tidak akan menunjukkan emosi, perasaan, dia datar saja. Dia hanya bisa tersenyum dan biasa saja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hal ini juga yang pernah saya alami ketika saya bersama dengan teman-teman angkatan saya. Saya usia 10 tahun di atas mereka, dan ketika seringkali saya melihat, ya namanya teman-teman saya masih muda, dan saya seringkali menegur dan menasihati mereka, seringkali saya tidak menjadi terkenal di antara mereka, bahkan seringkali dimusuhi, dan mungkin seringkali dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka. Tetapi dalam perjalanan, dalam usia yang berkembang, salah satu dari teman angkatan kami mengatakan, bersyukur ya, terima kasih kalau di angkatan kita ini ada kamu. Kamu seringkali menasihati kami, menegur kami, sehingga kami tidak jatuh pada pelanggaran-pelanggaran yang berat di dalam hidup komunitas waktu masih pratep. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengatakan, Nabi dihormati di mana-mana, tetapi tidak di tempat asalnya sendiri. Mengapa demikian? Karena Nabi diutus untuk bangsa Israel, bangsa terpilih. Dia menegur, menasihati, bahkan menghajar dan mengarahkan bangsa pilihan supaya kembali kepada Allah. Dan orang-orang Israel, bangsa pilihan, tidak suka. Maka itu seringkali nabi-nabi dibunuh, disingkirkan, dikeluarkan dari kelompok, dari bangsa Israel, bahkan tidak disukai, bahkan dianggap sebagai batu sandungan. Oleh karena itu, karena tidak diterima, maka itu Allah mengutus nabi-nabi kepada bangsa yang lain. Dan kelihatan dari mana? Ketika zaman Nabi Elia, Allah mengutus Nabi Elia kepada janda yang ada di Sarfat, itu di luar dari bangsa Israel. Dan Allah juga mengutus Nabi Elisa untuk mentahirkan Naaman, orang Syria, di luar dari bangsa Israel. Artinya, apapun utusan Tuhan, ketika ditolak oleh bangsa pilihan, maka rahmat dan berkat karunia itu akan diberikan kepada bangsa yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang terpanggil sebagai orang tua, ibu rumah tangga, bapak, seringkali orang tua tidak terkenal di antara anak-anak. Anak-anak seringkali menganggap orang tua itu seperti batu sandungan bagi mereka. Mereka ingin hidup enak-enak tanpa aturan, tetapi orang tua seringkali menegur, menasihati mereka, dan mereka tidak suka. Mereka seringkali membicarakan kelemahan, bahkan perbuatan orang tua kepada teman-temannya, dan kadang-kadang menjadi bahan candaan di antara teman-teman mereka. Seringkali anak-anak menganggap bahwa orang tua hanyalah membesarkan dan memberi makan kepada mereka, tetapi bukan wakil Tuhan di dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya pesan kepada anak-anak muda, Anda-anda yang masih mempunyai orang tua, ingatlah, orang tua adalah wakil utusan Tuhan kepadamu. Dan seharusnya kalau wakil Tuhan utusan kepadamu, orang tua akan bertugas untuk mengarahkan, bahkan menegur, menasihati anak-anak ketika berjalan di tempat yang salah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya menemukan satu video TikTok yang luar biasa yang mengajarkan dan memberi pelajaran yang bagus bagi kita semua. Dia katakan, kalau kita menyakiti dua orang ini, dua pribadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan susah. Yang pertama adalah orang tua. Kalau kita menyakiti hati orang tua kita, kita akan mengalami hidup yang susah dalam kehidupan. Yang kedua adalah orang-orang yang jujur. Dalam kehidupan kita, dalam pertemanan kita, pasti ada orang jujur. Kalau kita sakiti orang jujur yang tulus, mungkin bekerja untuk kita, yang menjadi teman kita, kalau kita sakiti, kita akan mengalami hidup yang susah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kaum muda,
hormatilah ayah dan ibumu. Dan itu sudah dikatakan dalam kitab Mazmur, kalau engkau ingin supaya hidupmu diberkati dan panjang umurmu di muka bumi ini, hormatilah orang tuamu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang terbagi sebagai orang tua, Anda adalah utusan Tuhan bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, adalah wakil Tuhan bagi anak-anakmu. Jika anak-anakmu salah, tegur, nasihati, dan arahkan. Jangan Anda biarkan anakmu berjalan dalam kegelapan. Dan anak-anak, kaum muda, Anda yang mendapat teguran, nasihat, hajan dari orang tua, berterima kasihlah. Sebab Allah masih mencintai dan memperhatikan Anda semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.